Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir-akhir ini cukup banyak ya orang yang tanya oli untuk indrayant. Jadi ya sekarang rekomendasi oli untuk indrayant. Nah, indrayant di sini tujuannya nggak pernah untuk membuat performa mesin meningkat ya. Kita ngomong bukan mesin mobil, bukan mesin motor moge, tapi ngomong motor ya kelas umum aja ya, yang 150 cc ke bawah. Karena ya beda ya, kalau kita ngomong motor cc besar, mobil, itu kualitas partnya bagus, terus kerapatannya oke, nggak disetel blong. Indrayant bakal ada efeknya. Jadi indrayant itu sebenarnya ada dua ya. Indrayant untuk treatmentnya piston dan silinder, indrayant untuk komponen-komponen lain. Nah, untuk indrayant piston dan silinder ini ada syaratnya, yaitu dilakukan di 50 km pertama. Terus ya kondisi piston dan silindernya kualitasnya bagus. Untuk tipe oli mesin yang dipergunakan di awal-awal ini, yang cocok adalah yang ZDDP-nya banyak. Jadi ZDDP itu memungkinkan part itu untuk aus, tapi ausnya nggak parah. Jadi nggak sampai kegores, tapi bisa membuat treatment di permukaannya. Terus yang kedua, untuk treatment part-partnya. Nah, kalau untuk part-part ini terutama problemnya adalah munculnya serpihan-serpihan ya, butiran-butiran logam, karena ya bakal ada gesekan ya, permukaan yang terlalu kasar akan dihaluskan. Juga ada istilah matching ya, penyesuaian. Jadi mungkin permukaannya ini nggak betul-betul pas tegak lurus atau sejajar satu sama lain. Jadi ketika ada dua gigi roda yang saling bergesekan, mungkin saya ono mencengi sidik gitu ya. Nah, ketika proses indrayant, menceng sidik ini akan dikurangi secara pelan-pelan dari gesekan. Ini juga ya minim ada ZDDP juga ya. Jadi ausnya terkendali, karena indrayant sendiri butuhnya adalah terjadi aus, tapi ausnya tidak berlebihan, ausnya terkendali, ada batasan. Memang aus, tapi nggak boleh sampai bikin oblak lah istilahnya. Terus apa sih oli yang cocok untuk indrayant? Kalau menurut penulis sih oli yang ya punya sifat ada mengauskannya, tapi ya ada perlindungannya. Nah, ini yang cocok itu ya sebenarnya oli-oli lama ya, oli HDO lama. Tapi ya sayangnya oli HDO lama itu apa? Sudah jadi encer sekarang, karena ya umurnya lama, terjadi oksidasi. Oli kalau mengalami oksidasi ya rusak olinya. Rusaknya dalam artian bakal cepat encer. Jadi olinya sendiri kondisinya sudah lebih encer, sudah lebih hitam. Oli-oli lama yang masih utuh biasanya yang model botol plastik. Kalau untuk yang kaleng biasanya sudah parah penurunan kualitasnya. Jadi opsi oli lama itu nggak bisa kita pakai lagi. Oli diesel baru karakternya sudah beda jauh ya, terutama karena adanya pembatasan zinc ya. Kalau oli mobil beda lagi, oli mobil modern maksudnya tentu ya.
Kalau oli mobil modern ada additive extreme pressure-nya. Nah, additive extreme pressure ini yang akan mengganggu istilahnya keausan terkendalinya. Tapi ya sebenarnya ya kalau pingin SIP-nya itu kita nggak usah memikirkan peningkatan performa karena aus yang terkendali ini. Mending mulai dari awal itu kita langsung pakai oli yang paling jos, paling licin, paling nggak bikin aus. Jadi paling tahan, paling awet, yang sangat mengurangi keausan. Itu ya yang mulai dari awal. Ini lebih baik daripada kita maksa nyari oli yang ausnya terkendali. Jadi dari awal kita langsung pakai oli yang SIP licin. Ya memang mungkin ya gak pas gitu ya, tapi ya itu lebih baik daripada nanti aus. Yang gak pas ini mungkin ya jadi akan berkurang pelan-pelan ya ketika oli sudah mulai habis masa pakainya. Jadi ketika oli sudah mulai encer, ketika aditif oli sudah habis, itu ya pasti akan terjadi pengurangan atau pencocokan ya. Memang idealnya kita itu dari awal pakai yang aus terkendali, pakai oli dengan ZDDP banyak ya, yang kalau ppm-nya mungkin 2000 ppm berapa gitu. Tapi kan sekarang nggak ada. Mau yang ADTP banyak ya oli samping, tapi oli samping sekarang kan standarnya APITC. APITC itu asap minim, yang artinya ZDDP juga nggak ada. Yang kita butuhkan oli samping APITB. Kalau olinya sendiri ya tentu kita pilih oli yang ketahanannya bagus lah. Ya baik kondisi mesin baru ataupun mesin lama. Kalau aditifnya ya minim yang layak pakai. Kalau kita ngomong oli yang sudah lengkap formulanya yang siap pakai itu ya ada merek-merek seperti VR50 Roam ya. Ada Yacho ini juga sudah teruji. Kita ngomong oli murah-murah, karena kalau oli mahal ya silakan coba Nine Circle, coba Raveno USPO, kalau Leonardo Dwi. Kalau oli lebih murah itu ya ada Orange SI40, ada GGI B40. Kalau GGI bahan oli ini kurang begitu kuat. Ada pemane ya, Win Formula SCT itu juga bagus. Kita ngomong aditif komplit. Oh ya, feeder oil itu juga aditifnya komplit, cuma itu kelas kental ya. Jadi olinya kental, kelas 15W50, yang enggak semua orang cocok ya. Kebanyakan orang ya cocoknya sing SI40. Oli-oli lain kebanyakan oli lama sih, atau oli langka atau harganya mahal. Oli FK misalnya ya 20W50 itu lumayan, tapi harganya kan lega salah 80.000 kalau itu oli lama. Ya mending sing oli 30 ribuan lah ya. Kalau yang masih harus ditambah ya aditif itu ya kayak Win Formula Win Formula Super atau Win Formula 4T. Penulis nggak nyebut car karena car itu langka sekarang. Jadi ya 5 tahun lagi bisa aja sudah habis. Win Formula Car itu wis langka ya. Penulis sendiri nyari di Shopee ya gak nemu. Di Tokopedia katanya masih jualan. Penulis nggak berani lagi rekomendasi mesran ya, kecuali kalau bisa dapat drum, jangan beli mesran.
Karena yang meseran B40 resiko palsunya besar. Dan sekalipun dapat asli, umurnya juga nggak panjang. Jadi dibanding oli misalnya feeder oil, bisa aja lebih awet feeder oil ya kalau kita ngomong cuaca panas. Kalau lawan GGI baru menang. Lawan orangnya ya hampir sama. Kalau dari pengalaman penulis ya. Tentu beda kendaraan bakal beda efeknya, tapi rasanya ya bedanya nggak sampai sangat ekstrim lah. Apalagi akhir-akhir ini juga banyak cerita buruk ya dari meseran B40. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.